Lo kalau udah ngaji di MTA, kiai-kiai itu jinak. Ya kan? Tapi ada orang yang, ini saya bacakan SMS saja biar tidak buat. Jadi ada orang yang SMS pada saya, katanya ya datang di minggu pagi begini nih, tapi kok enggak mau tanya langsung malah SMS saja. Ya tak biarkan saja, wong itu keterangan saya di akad pagi, ya nanti tak terangkan saja di akad pagi. Nah ini tak terangkan bagi saudara yang SMS ini, mudah-mudahan mendengarkan atau syukur datang juga di sini. Nah, kalau datang ya biar tahu langsung, kalau tidak ya paling tidak mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Haji Sukino, saya bukan haji. Saya enggak suka atau enggak mau disebut haji itu. Betul, saya sudah pernah haji, tapi enggak perlu disebut haji. Haji itu bukan titel. Saya malu dengan Nabi Muhammad saja enggak disebut haji kok. Nabi Muhammad sudah haji belum kira-kira? Enggak disebut Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji Abu Bakar Siddiq, Haji Umar bin Khattab, Haji Ali bin Abu Thalib, kok tidak disebut gitu loh? Lah kok kita disebut? Tapi yang suka disebut itu silakan, tapi jangan nyebut saya pakai haji, saya enggak suka. Ya. Saya ya Bapak Haji Sukino rahimakumullah. Saya kemarin hadir di majelis Bapak. Maaf ya Bapak, mengatakan bahwa dengan mengaji keyakinan adanya gendruwo, tuyul, Nyi Roro Kidul akan hilang. Saya rasa orang yang mengaji dengan benar, justru tidak akan menolak hal-hal itu. Itu hakikatnya adalah jin yang berubah wujud. Semoga Bapak bisa lebih arif dan bijaksana dalam memberikan jawaban. Semoga Allah merahmati kita. Amin. Itu kan? Jadi kalau ngaji ini tenanan tuh malah lebih mantep percayanya adanya Nyai Roro Kidul. Lebih percaya adanya gendruwo. Nah, padahal saya tekankan di sini, nek ngaji ini tenanan, ndak percaya adanya gendruwo, nggak percaya adanya Nyai Roro Kidul, nggak percaya. Ya, sebab kalau kamu percaya ini gendruwo, ini tuyul, Nyai Roro Kidul, diambil dari mana? Kitab suci apa itu? Kitab suci apa? Kok bisa mengerti kalau itu gendruwo Nyai Roro Kidul itu jelmaan dari jin, yang nerangkan siapa? Ya, kalau saya pernah keterangan gitu mendengar yang nerangkan mbah-mbah saya dulu. Nek sura kuwi sasine Nyai Roro Kidul mula jodoh duwe gawe di bulan sura. Gendruwo kuwi metune nek malam jemuah. Mula aja nangis ku gondol gendruwo. Gendruwo kuwi senenge ngitik-itik karo nguyui. Mbah saya dulu begitu. Katanya jarinya nak sak gedang-gedang kluthuk kuwi. Nggo ngitik-itik wong coba. Terus saya lewat kono, lah kok duyui. Nah, itu kalau itu Mas yang tidak kelihatan kok kamu bisa tahu dari mana? Sedang yang tahu masalah gaib itu siapa? Allah, coba dibaca ayatnya. Nah, ayat ini saya terangkan, bukan ngawur. Nah, kamu bisa mengatakan ini keterangan jilmaan jinnya ambil dari kitab apa? Yang menerangkan siapa? Ya? Nah, dibaca surat Al-Maidah ayat 59 atau berapa itu? Surat Al-An'am. Al-An'am ayat 59, ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr
wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Nah, kuncinya yang gaib itu yang tahu Allah. Maka yang gaib itu apa toh? Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera, indera manusia tidak bisa meraba, tidak bisa melihat, ya, tapi dikabarkan oleh Allah karena yang tahu kuncinya yang gaib itu hanya Allah. Ya, terus Tak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. nah, tidak ada yang mengetahui lah. Tidak ada yang tahu tentang gaib itu kecuali Allah. Terus? Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Nah, jelas kan? Kalau kamu juga Nyai Roh Kidul, nyebut gendruwo, itu taunya yang menjelaskan kitab kegendruwonan, ke Nyai Roh Kidulan itu kitab apa? Diambil dari mana? Nah, kalau itu hal yang gaib, yang tahu yang gaib itu hanya Allah. Dalam Quran tidak ada menerangkan gendruwo, Nyai Roh Kidul itu enggak ada. Malah ketika saya ke Kayangan sana, Wonogiri, jadi Kayangan itu Wonogiri dekat tempatnya Dokter Budi itu. Saya ke tempat Dokter Budi pernah dibawa ke Kayangan sana. Sana ada sungai, ada kedungnya di situ, ada batu-batu besar, ada orang yang sholat di atas batu itu pakai sajadah. Nah di situ ada kedung ceritanya. Orang di sana katanya itu tempat berpacaran antara Nyai Roh Kidul dengan Panembahan Senopati. Nah di tempat itu ada gua yang dalam ditelusur terus sampai di Segoro Kidul. Pada hari-hari tertentu Panembahan Senopati datang di situ terus nek saya iki telepon karo Nyai Roh Kidul. Mbuh telepon, mbuh SMS ya. Terus Nyai Roh Kidul datang lewat gua tadi, jebus tadi itu lah, terus nanti gojek nenggon sendang itu, gon kedung itu, katanya tempatnya. Nah disitulah berpacarannya Nyai Roh Kidul dengan Panembahan Senopati. Padahal Panembahan Senopati itu raja ya, di Yogyakarta dan manusia. Lah kok pacaran kalau katanya Nyai Roh Kidul itu lelembut. Terus nganggo piye coba? Wong lelembut. Lah kok tahu begitu, dari mana kamu mendapatkannya? Ya maka setelah kita kaji Quran itu semua harus hilang. Tidak boleh percaya kok, bisa masuk kepada kemusyrikan nanti. Ya kan jadinya musyrik kan? Karena gitu tuh angker tadi terus orang Islam punya kerja di bulan Muharram takut. Ya, bulan Suro itu hari kungkum, hari ngedusi keris, hari ngiring kebu. Bukan hari punya kerja kan itu kan? Nah syirik kan jadinya. Maka warga MTS saya anjurkan kalau kamu punya kerja, nah iso milih bulan Suro. Ya, di samping untuk berdakwah Suro itu rapopo, samping itu, nah ya bulan Muharram adalah bulan kemenangan umat Islam. Nabi kita Muhammad hijrah, mau tahun bulan Muharram itu bulan hijrahnya Nabi. Ya, lah kok malah dianggap bulan angker tuh. Nah, itulah maka ya jadi yang SMS pada saya akan kan jadi kalau saudara mengatakan gendruwo ada, Nyai Roh Kidul ada, kamu dapat kitab dari mana yang menerangkan siapa? Kalau yang menerangkan Quran la roiba fih. Dan di dalam Quran tadi diterangkan tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Maka kalau kita menjelaskan tentang gaib, mesti saya tanya dari mana kamu pengambilan kitabnya. Paling ceritanya dukun. Nek ora saka ceritane dukun, pengambilannya dari Primbon. Buku kitab Primbon itu loh. Ya. Saya ada juga dulu pernah buku takbir mimpi. Jadi kalau kamu mimpi sini ada takbir kedutan juga.
kedutan tangan sebelah kanan katanya mau dapat uang. Kedutan tangan sebelah kiri, nah, arep itu duit rasido. Nah, itu semuanya kebohongan-kebohongan. Kalau pedoman kitamu ya bangsa primbon, takbir mimpi, takbir kedutan, kuwi kalau Quran nyepelekke. Ya tak? Tapi kalau kamu yakin orang Islam itu Quran itu la raiba fi, semua yang bertentangan dengan Quran pasti itu salah. Yang betul hanya Quran. Semua orang Islam harus gitu, masa kitab PDW malah enggak mudeng, malah sinau kitab Darmo Gandul. Gimana kamu itu? Akhirnya dapatnya semacam itu. Ya, itu ya. Apalagi tadi yang ditanyakan? Sholat dari mukanya ketika sujud kena rukuh sah atau tidak? Nah, sholat kena rukuh tidak sah. Memang ada yang berpendapat begitu. Padahal rukuh gini, gue sujud, batu kudu keneng. Kudu kena apa? Tempat sujud. Ya tak? Sujud itu meletakkan 7 anggota di tempat sujud. 1, batuk dengan hidung jadi 1. Yang kedua, 2 telapak tangan. Jadi dah 3 toh. Yang keempat dan kelima, 2 lutut. Lutut 1, lutut 2. Harus menempel di tempat sujud. Yang keenam 7, 2 telapak kaki. Harus memanjat ke tempat sujud. Itu harus nempel di tempat sujud. Lah kalau batuk nempel di tempat sujud, kelemean rukuh tidak sah, dengkulmu ya ora sah. Malah nggon dengkul kudu dibolong. Itu kan harus kena tempat sujud kok, kelemean rukuh kan ya harus dibolong pas nggon dengkul itu. Maka kalau ditanyakan begitu, tanyakan saja yang menerangkan tidak sah itu siapa, dalilnya apa. Jangan kamu mengatakan ini batal, ini tidak, ini haram, ini halal, selama tidak ada keterangan dari agama Allah, dari Quran maupun dari sunnah. Dulu malah tidak begitu. Ada yang berpendapat, tapi pendapat. Ada sehelai rambut melewer di batuknya aja, kalau sujud kehalangan rambut tidak sah. Makanya itu yang rambutnya panjang-panjang, kalau sholat harus pakai topi. Kalau lupa ndak pakai kupluk seperti saya, ndak pakai topi putih itu, ngangguni tentara-tentara bar latihan itu. Ya toh? Nah, nek nggo sujud pete ning ngarep ora kenek, maka diwalik. Ya, sing tutupe kuwi kok mburi. Nah, atau diikat dengan kacu, tali, ndak taleni kacu. Nah, kacunya orang dulu kan besar-besar, nggo buntel berkat kok. Nah, nggo buntel silah cukup, gitu. Nah, itu. Apa harus begitu? Nah, kalau memang ada ketetapan begitu, tunjukkan dalilnya mana. Ya, nah, itulah. Maka dari itu, kalau ada orang mengatakan begitu, biarkan saja Ibu. Ya, kalau tidak menunjukkan dalilnya. Kecuali kalau ada dalil yang melarangnya, lah baru. Nah, bagaimana rukuh kena ini kok menghalang tidak sah? Harus menyentuh lah, dengkulmu ya harus menyentuh, ya rukuhnya dibolong pas.